Selamat pagi. Bulan Februari kita sambut dengan ucapan syukur, sukacita, selalu semangat dan optimis ya. Pagi ini temanya adalah waspada dengan hati. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudaraku, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka, duka, serta dari hati pula kita bisa timbul segala niat yang jahat. Inilah yang dialami si Kain. Melihat korban persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sebelum kejahatan itu dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dari segala amarah, dendam, iri hati dan hal-hal jahat lainnya. Agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, namun manusia seringkali menuruti hawa nafsunya dan tidak peduli dengan risiko yang dihadapinya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan? Ketahuilah saudaraku bahwa tidak ada manusia yang bisa mengubah karakternya selain Tuhan dan dorongan dari diri kita sendiri untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Oleh karena itu, bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah hidup kita, agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Sebab ada tertulis, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya adalah langkah awal penyerahan hati untuk dibentuk menjadi emas yang murni. Kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada dalam hati kita ini nggak diproses dan nggak ditempa terlebih dahulu. Ya, tekanan mungkin datang dari berbagai hal yang lainnya ya. Yang mungkin tekanan mungkin datang dari hal-hal yang sebenarnya sepele ya. Tapi kita sering kali jatuh justru hanya karena kita tidak waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hati kita. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi orang yang hatinya bersih. Seperti ketika Ayub mengalami hal-hal yang luar biasa sulitnya dalam kehidupannya, dia berkata, "Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita jalani bulan ini, sebab tangan Tuhan yang kuat itu akan mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita menjalani hari-hari kita di bulan sepanjang bulan Februari ini. Apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.